Oke, baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Ali dengan NPM 073523119169. Baik, jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai instalasi serta implementasi Waju pada VirtualBox. Nah, jadi pertama-tama sebelum memulainya, kita harus memiliki Waju terlebih dahulu. Untuk mendownloadnya itu bisa diakses pada Chrome, kemudian mencari Waju. Nah, untuk link penginstalannya ini nanti akan saya sertakan di deskripsi video. Jadi tinggal diunduh saja. Karena di sini punya saya sudah ada, jadi saya langsung lanjut ke implementasinya saja. Nah, pertama-tama di sini kita pergi ke perkakas, kemudian kita mengimport file dari Waju yang sudah kita download sebelumnya. Di sini Waju, kemudian open. Nah, kemudian di pengaturan ini kita mengatur folder dasar dari mesinnya. Di sini saya mengaturnya ke data E. Nah, setelah itu klik selesai. Nah, di sini mungkin membutuhkan waktu untuk proses mengimport servernya. Jadi kita tunggu saja. Nah, di sini proses import servernya sudah selesai. Jadi langkah selanjutnya adalah kita menjalankan servernya dengan mengklik tombol mulai. Ini untuk menghidupkan virtual machine dari Waju. Kita harus sedikit bersabar untuk menunggunya ya. Nah, di sini virtual machine-nya sudah hidup
dan kita akan mencoba untuk menjalankannya. Nah, di sini kita login ke server virtual machine-nya dengan menggunakan username waju user, kemudian passwordnya itu waju. Nah, setelah itu untuk soal kita patokan dari soalnya. Di sini tuh diminta ada screenshot IP, IPE, IPA di terminal virtual machine server untuk menunjukkan IP dari server. Nah, jadi di sini kita gunakan perintah IPA. Nah, di sini untuk tampilan dari IP servernya. Jadi, sebentar kita harus seperti ini. Oke, ini untuk IP servernya. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk screenshot IP config di CMD Virtual Machine Windows untuk menunjukkan IP agennya. Nah, jadi di sini langkah selanjutnya kita membuka CMD. Kemudian sebentar. Nah, kemudian ketik perintah IP config. Nah, di sini kita akan melihat IP dari IP agen. IP agen untuk Windows-nya. Itu ini. Sebentar. Ini. IP-nya itu 192.168.118. Oke. Nah, langkah selanjutnya di sini lihat agen Windows yang terhubung dengan waju. Ini agen Windows-nya itu 192.168.118. Nah, ini tuh yang terhubung dengan waju. Kemudian di sini selanjutnya diminta untuk bukti server berjalan, yaitu dengan cara screenshot halaman login waju dashboard Anda. Nah, caranya agar kita dapat masuk ke dashboard waju, di sini kita sebentar, di sini ulang. Kita gunakan perintah sudo ini terlebih dahulu sebelum kita mengakses waju di browser. Di Chrome juga bisa maksudnya. Dengan menggunakan iNet. iNet-nya adalah 192.168.100.167. Kita cari di sini https://192.168.100. Kita perhatikan IP-nya jangan sampai salah. 167. Oke. Di sini 167. Kita akan mencoba untuk mengaksesnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu di sini kita mengklik advance. Kemudian klik protect to 192.168.100.167. Nah, di sini kita akan masuk ke halaman login dari waju, bagian berandanya. Sebentar, yang diminta di sini itu dashboard halaman login.
Oke, kita tunggu halaman loginnya. Nah, ini adalah halaman login dari Waju. Ini yang diminta pada laporan nanti. Ini halaman login Waju dashboard. Nah, selanjutnya untuk login ke Wajunya, di sini kita menggunakan username dan juga password yang default, yaitu admin. Kemudian kita login. Kita tunggu prosesnya hingga selesai dulu. Sebentar. Hmm, Nah, di sini kita pergi ke home, kemudian overview. Sebentar tunggu proses loading yang ini tuh dia berhenti dulu. Review. Go to overview. Klik sekali lagi. Sebentar. Review. Nah, di sini dia sudah menampilkan halaman dari home Wajunya. Kemudian selanjutnya pada soal di sini diminta untuk screenshot halaman agens di dashboard dengan jenis menunjukkan agen Windows Anda dengan status aktif. Nah, untuk itu di sini kita harus menambahkan agen dari Windows kita terlebih dahulu. Dengan cara mengklik deploy new agent.
Kemudian kita menunggu dia prosesnya. Baru, nah di sini kita memilih Windows sesuai dengan ini. Kita kemudian di sini diminta untuk masukkan server address alamat servernya. Di sini adalah 192.168.100.167. Nah, kemudian di sini nama dari agennya di sini saya coba Laila. Dan selanjutnya kita mengcopy komennya, di mana komen ini nanti kita masukkan ke dalam PowerShell, kemudian run administrator, yes. Nah, komen yang sudah kita copy tadi kita masukkan ke sini, kemudian enter, dan kita menunggu prosesnya selesai. Kemudian di sini langkah selanjutnya adalah mengetik net start waju, net start waju, kemudian enter. Nah, di sini the waju service was started successful, jadi telah berhasil. Maka kita kembali lagi ke Chrome, kemudian klik back to agent list. Nah, di sini kita coba refresh. Sebentar, ini pasti masalah jaringan. Coba kita kembali gitu dulu. Sebentar, ini pasti karena jaringan. Jadi kita harus bersabar menunggu agar dia selesai. Sebentar ya. Ini karena jaringan. Coba kita lihat dulu, karena tadi kan kita sudah membuatnya. Siapa tahu dia sudah ada. Karena jaringan jadi kayak seperti itulah. Jadi kita lihat saja dulu ya. Oh, ternyata belum ada. Kita coba pergi ke agen manager summary. Sepertinya ini jaringannya kurang bagus ya. Atau ya kayak sebentar.
Oh, sebentar ya kakak, laptop saya baterainya mau habis, saya mau charge dulu. Oke, kita harus berusaha agar agennya terlihat. Ini tadi kan sudah saya buat, jadi seharusnya itu sudah ada. Kita coba bisa. Nah, sudah ada kan kata saya. Jadi di sini itu kan diminta untuk screenshot halaman agens di dashboard dengan jelas, di mana menunjukkan agen Windows Anda dengan status aktif. Nah, di sini itu sudah ada halaman agensnya, ini halaman agensnya. Kemudian ini tuh menunjukkan agen Windows Anda ini, Windows 11. Kemudian di sini statusnya juga aktif. Jadi kan search gitu. Nah, ini dia. Sebentar. Oh my god. Sepertinya ada kesalahan. Ulang. Nah, seperti ini. Baru. Nah, ini. Nah, langkah selanjutnya, di sini diminta bukti deteksi insiden, yang dimana screenshot dari dashboard wajah di bagian security events atau security alerts yang menunjukkan autentifikasi failure dan jenis kerentanan lainnya yang baru saja Anda sebutkan. Nah, baik, kita akan mencoba untuk mensimulasikannya. Jadi caranya itu pergi ke sebentar gitu dulu. Nah, kemudian pergi ke start, lalu log, dan di sini kita akan mencoba untuk memasukkan password yang salah. Nah, ini passwordnya salah. Kita coba lagi salah. Masih salah, dan kita akan coba masuk yang benar. Nah, di sini dia sudah jadi, sudah bisa komputernya, laptopnya sudah bisa di akses atau sudah bisa masuk. Di sini kan diminta tuh pada bagian security events atau alert alerts. Nah, kita pergi ke bagian security. Dan kita di sini threat intelligence, threat hunting. Kita lihat di sini. Nah, ini untuk bagian security alerts-nya menampilkan grafiknya. Nih. Kemudian di sini diminta juga yang menunjukkan event autentifikasi failure. Nah, di sini sudah terlihat di mana dia menunjukkan bahwa tadi saat login ke, ke laptop saya itu dia terjadi gagal 2 kali. Dimana kayak saya memasukkan password yang salah. Jadi setiap kali ada kesalahan dalam pemasukan password, maka nilai pada autentifikasi failure ini dia akan bertambah. Nah, kemudian di sini untuk bagian events-nya. Nah, ini tampilan dari events-nya. Ya. Kita kembali ke dashboard. Kemudian kita seperti ini.
Kita kembali ke events, bagian eventsnya. Jangan deh, di sini aja. Dashboard events. Dan yang terakhir bagian ini. Oke, ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya, berdasarkan sesuai dengan apa yang diminta dari soal. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.